Qala Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah fa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami banggakan Sahibul Bait Bapak Adi dan Ibu Ati. Saya biasa nyebutnya Mas Adi dan Mbak Ati. Kalau sekarang udah jadi ibu ya. Dulu waktu di Kawaluyaan Mbak, mana Mbak Atinya? Ada? Oh, sekarang mau jadi ibu. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa dan Babus Salam ya. Alhamdulillah malam ini serasa bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu pakai kerudung hijau? Naon pun aja itu. Sendal Elizabeth. Sarang mangka. Sarang walu. Aduh. Sandil. Jadi pas nih. Sendalnya ayah, sandilnya oke, ayah pas. Alhamdulillah. Jadi cerah. Pantesan nyuat kan berpuas. Jadi emot channel sama candi ya. Sandal sama sandil. Alhamdulillah bisa ini. Karena memang 3 bulan lagi insya Allah kita saum ya. Karena ini masuk bulan Jumadil Akhir, nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi tinggal menunggu 3 bulan lagi insya Allah. Maka nuansanya sudah terasa, suasananya sudah terasa. Alhamdulillah. Saya terakhir ke sini bulan apa? Tahun apa dulu teh? Waktu anak yatim itu ya? Iya, April. April 2018, berarti setahun yang lalu. Wajar sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang masih ingat saya. Dan walaupun saya jarang ketemu, sekarang saya alhamdulillah sudah masuk TV, Bu. Tapi masih tingkat lokal. Tadi pagi saya siaran di TV Bandung. Cuma dari GPA nggak ada yang nelpon. Padahal itu teh interaktif, bisa juga nelpon tanya. Tadi materinya tentang bahagia, menggapai bahagia. Jadi maka ibu-ibu biasakan kalau hari Kamis ya di depan TV Bandung TV. Jam 6 sampai jam 7. Insya Allah kalau ibu manteng terus pada saat itu belum tentu lihat saya. Karena saya juga nggak pasti tampilnya. Insya Allah Februari nanti, Maret Insya Allah tampil lagi. Biasanya Kamis pertama di bulan Maret. Jadi nanti ingin tahu selebritis yang sebenarnya, nah. Bandung TV, Bu. Tapi yang lain mah terlalu sempit, nggak bisa masuk ya. Bandung TV dia ada lega. Pamana wae. Namanya juga temu kangen, Bu ya. Wajarlah. Sudah sekian tahun yang lalu kita tidak bersua. Mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah untuk kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seiring dengan situasi negara yang saat ini banyak terjadinya penyebaran fitnah karena masing-masing punya dukungan yang berbeda, baik nomor 01 maupun nomor 02. Sekarang ini lagi ramai yang 02 menjelek-jelekan 01, yang 01 juga tidak mau kalah. Jadi yang terjadi adalah ghibah dan fitnah sedang merajalela. Saya ingin mengingatkan kepada jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa agar jangan mudah terpengaruh karena lebar, Bu. Amalan-amalan kita bisa habis, kebaikan kita habis gara-gara kita menggibah. Jadi yang digibahnya dapat pahala, kebahagiaan para ibu-ibu, ibu-ibunya nggak punya. Padahal kita sebenarnya hanya seorang simpatisan saja. Nanti di akhirat, kenapa kamu memfitnah si A, si B, si C? Kan yang mendukung itu soalnya diminta tanggung jawabnya. Saya nggak nyuruh kok.
Suruh siapa dukung gue? Suruh siapa menggibah? Kan gitu. Makanya lebarnya. Soal politik biarkanlah, proses demokrasi, tapi Ibu Majelis Taklim khususnya Khairun Nisa dan Babus Salam ulah ikut-ikutan menggibah atau memfitnah. Kalau dapat informasi yang kira-kira menjelek-jelekan seseorang, udah jangan di-share. Kalau di-share berarti kita berpartisipasi. Nah, gitu Ibu. Silahkan tentukan pilihannya dengan istikharah masing-masing. Minta petunjuk kepada Allah supaya kita dikami pemimpin yang mendapatkan hidayah Allah, pemimpin yang membela agama Allah, pemimpin yang memperjuangkan umat Islam khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Begitu saja. Ya. Karena kalau Ibu terbiasa menyebarkan itu nanti khawatir amalan kita jadi habis. Ada kisah yang menarik yang dialami oleh Syekh Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Al-Basri ini seorang ulama besar di Baghdad, di Irak. Kalau dia mendengar ada orang yang menggibahnya, dia datangi orang itu. Kemudian dikasih hadiah. Kalau dia punya makanan, dikasih makanan. Kalau dia punya minuman, kasih minuman. Kalau punya tiung hejo, kasih tiung hejo. Tuh, orang yang menggibahnya itu heran. Pak, kenapa Bapak ngasih hadiah ke saya? Apa kebaikan saya? Waduh Bapak, saya terima kasih banget sama Bapak. Kenapa? Saya nggak pernah berbuat baik sama Bapak. Justru Bapak sudah melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Dosa saya diambilin sama Bapak setiap hari. Hah? Kenapa bisa begitu? Bapak kan suka menggibah saya. Maka inilah kebaikan yang saya berikan buat Bapak supaya rasa terima kasih saya karena dosa saya diambili Bapak setiap hari. Begitu Bu. Jadi Ibu mau menggibah saya? Sok. Boleh. Diisukan sama sehari ini umpamanya. Dikasih kerudung. Kasih kerudung aja. Kasih hadiah. Jadi orang yang digibah itu sebenarnya untung Bu. Diambilin dosanya. Maka nanti di akhirat jangan lupa. Ada orang yang muflis, awas jangan salah nyebut, MUFLIS, muflis, orang yang bangkrut. Kalau muflis beda, orang yang sukses, orang yang ikhlas. Muflis, kata Nabi, atadruna manil muflis, atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Kata sahabat, saya tahu ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang yang tadinya kaya, punya kekayaan, banyak hartanya, kemudian habis hartanya. Seperti ibu-ibu di GPA. Enggak. Enggak. Keceplosan. Bangkrut tadinya kaya, tapi habis hartanya. Enggak punya makan, enggak punya minuman, enggak punya uang. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud orang bangkrut di akhirat itu. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tetapi pahala-pahala itu habis semuanya diserahkan kepada orang yang pernah dizaliminya. Itu. Seseorang datang, ya Allah, saya tidak rela orang ini masuk surga. Why? Kenapa tidak rela masuk surga? Karena dia ketika hidup di dunia pernah menyakiti saya, pernah memfitnah saya, menjatuhkan harga diri saya sejatuh-jatuhnya sehingga harga saya jadi murah. Maka kata Allah, betul kamu? Iya ya Allah. Sudahlah kalau begitu, kebaikanmu diserahkan pada orang yang kau jatuhkan harga dirinya itu. Kredibilitasnya jatuh, harga dirinya jatuh. Setelah itu datang lagi orang mengadu, ya Allah, orang ini saya mau minta pertanggungjawaban. Kenapa? Dulu ketika di dunia pernah dia menempeleng saya, sehingga saya sakit. Dia sampai saat ini belum minta maaf pada saya. Datang, betul kamu begitu? Iya ya Allah. Nggak bisa nolak Bu. Dan itu semua jadi saksi. Maka kata Allah, kebaikanmu, amalan sholatmu, amal hajimu, amal sedekahmu berikan. Habis sampai itu. Sudah habis amalan-amalannya, kemudian datang lagi orang mengadu, ya Allah, saya dulu punya sendal satu-satunya menang nganjuk, dicandak ku anjena, dicuri, diambil. Tuh.
Harta saya satunya saya butuhkan untuk keperluan saya ibadah, untuk keperluan saya aktivitas, diambil dicuri sama dia. Saya nggak ridho ya Allah. Betul kamu begitu? Betul. Akhirnya apa? Dosa orang yang diambil barangnya itu diberikan kepada orang yang tadi mengambil barang itu. Padahal asalnya dia banyak membawa amalan-amalan kebaikan, pahala-pahala pun, tapi bujang-bujang. Boro-boro dia menyebabkan dia masuk surga, malah sebaiknya dia ketimpa dosa orang yang pernah dizalimi. Itulah ibu-ibu yang disebut dengan orang Muflis. muflis, pakai F. Saya sering ulang-ulang nih, masa aku nyebut orang ingat. Tahukah kamu orang yang mukhlis? Orang yang muflis. Makanya ibu hati-hati, jagalah hati, jagalah lisan kita. Salamatul insan fi hifdil lisannya. Kadang-kadang karena lisan ini tidak terjaga, maka sangat mudah sekali membicarakan aib atau keburukan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Bu. Jadi ibu sekalian, saya mengajak jamaah Khairun Nisa dan Babus Salah untuk tidak mudah terpancing menyebarkan berita-berita yang belum tentu benarnya. Kalau berita itu tidak benar ibu sebarkan, itu namanya fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada fitness. Oh iya. Pembunuhan, betul-betul. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Atau al-fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan. Kalau yang disebarkan itu kenyataan, itulah namanya ghibah, kata Nabi. Fagibta, maka kau telah berghibah. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, namanya fitnah. Sesuai dan kata namanya ghibah. Orang Islam, sesama orang Islam, jangan saling ghibah. Ya, ibu sekalian, mengapa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberikan penglihatan, memberikan pendengaran, semuanya ini tidak sia-sia. Asalnya mah kita nggak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kalian dilahirkan dari perut ibu-ibu kalian, kata Allah, la ta'lamuna syai'a, nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu mana hejo, mana koneng, mana berem, mana hidung, mana cendol, mana candil, tidak tahu. Ada gitu begitu lahir, minta candil, enggak, nggak ngerti apa-apa. Ya, saya dulu gitu waktu lahir. Begitu lahir aja saya. Nangis katanya saya. Nggak tahu kalau ibu-ibu apakah begitu lahir langsung karaokean. Ya, sama kali ya. Anak saya perhatikan tiga-tiganya sama. Lahirnya dari lubang yang tadi itu berapa? 4 ya? Anak saya tiga-tiganya sama. Lahir dari lubang yang sama. Cara keluarnya sama, begitu keluar juga sama, nangis. Nggak tahu saya. Tuh adzan dulu sebentar ya. Nanti saya lanjutkan.